Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'matahu fa arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kazzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un wa qad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an wa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqala qari'un wa qad qila summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wasa'a Allahu 'alaihi wa a'tahu min asnafil mali fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala jawad faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali ditetapkan hukumannya pada hari kiamat nanti ialah seorang lelaki yang mati syahid. Dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan nikmat yang pernah dianugerahkan kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Maka dia pun kembali mengingatinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang pernah aku berikan kepadamu? Dia menjawab, maksudnya si orang yang mati syahid itu menjawab, nikmat itu saya telah gunakan untuk membela agama engkau sehingga aku gugur sebagai syahid. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, engkau bohong, kata Allah. Sebenarnya engkau berperang supaya engkau disebut sebagai orang yang berani, dan telah pun berlaku begitu kepadamu. Lalu orang itu diseret ke atas mukanya sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Bisa kita bayangkan orang yang matinya berdarah-darah, bahkan nyawa dia korbankan membela agama Allah Ta'ala, cuma sedikit ada maksud hati supaya disambat oleh orang lain, orang yang masih hidup, sebagai orang yang pemberani. Jernang lain aku kada sewani si anu itu orangnya gagah benar dalam berperang. Bisa orang lain menyambat pemberani, cuma maksud hati orang yang bersangkutan tidak ada sedikit pun ingin dikatakan sebagai seorang pejuang, seorang pemberani, atau bermaksud suatu saat nanti namanya, riwayatnya dimasukkan dalam buku sejarah perjuangan.
karena bermaksud ingin disebut sebagai pemberani, orang yang pada zahirnya mati dalam keadaan berperang pun membela agama Allah, cuma hatinya ada bakal hendak disambat oleh orang lain sebagai pemberani, akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dihadapkan pula seorang lelaki yang belajar ilmu agama dan dia mengajarkannya kepada orang lain serta banyak membaca Al-Quran, gemar menuntut ilmu agama sampai kawa mengajar, banyak benar membaca Al-Quran, harap benar inya membaca. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkan kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Lalu dia kembali mengingatinya, mengingat-ingat nikmat karunia pertolongan Allah yang sudah Allah berikan kepadanya selagi dia hidup di dunia. Imbah inya mengingat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Nikmat menuntut ilmu, nikmat mengajar, nikmat membaca Al-Quran. Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain, dan juga aku membaca Al-Quran untuk mencari keridhoanmu. Ulun menuntut ilmu agama, ulun mengajarkannya lawan orang lain. Ada nang muridnya 10, ada nang muridnya 100, ada nang muridnya 500, ada nang sampai ribuan. Mbah tu ulun membaca Al-Quran supaya tak ulih keriduan pian. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, bohong engkau, kata Allah, ikam berdusta. Sebenarnya engkau belajar ilmu supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang alim. Menuntut ilmu supaya disambat orang lain sebagai orang yang alim. Mengajar ilmu maksud hati supaya dipadahkan orang lain sebagai alim juga. Jikalau hati orang berilmu dan para pengajar ilmu tidak bermaksud demikian, akan tetapi orang lain yang menyambat alim umpama, ini tidak masalah. Tapi si diri orang yang bersangkutan, walau secara kenyataan dia berilmu, dia mengajar, tapi hatinya ada tujuan, ada maksud supaya orang lain menyambat alim, ini jadi sebab ke neraka juga. Padahal kecil benar ini pian, kecil benar kalau kita pikir-pikir sepintas. Cuma kalau kita dalami luar biasa. Saking dilarangnya itu nah, maksud hati, tujuan hati lain pada Allah Ta'ala. Orang tu nyata padahal alim, cuma hatinya hendak disambat oleh orang lain alim. Masuk neraka sudah, apalagi nang kada alim, hendak sekira orang lain menyambat alim, makinnya ay masuk neraka. Nang berbahaya lagi kayak ini, bila dihiau orang guru, orang ustaz, ustazah, oh capat ay menyinggahi, capat ay menyahut. Baik sudah ya orang, bapa ya orang, ibu ya orang, emaknya si Ano, abahnya si Ano, lalu lambat tay. Nah ini termasuk tujuan yang jelek juga. Sanunuhan kabisaan variannya nehinggan memimpin salawat kamilah, ya hendak juga dia ustad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala. Nang
kabisaan, kadada kabisaan padahal hingga nyentuh aja. Iya hati hendak disambat orang alim, makinnya ay kena siksa oleh Allah Ta'ala. Nang nyata orang tu alim, tapi hati hendak disambat oleh orang lain pada seorang ni alim, padahal seorang dasar bujur alim umpamane, tapi hati ini bermaksud supaya orang lain nyambat alim, nyambat ulama. Iya karena siksa juga, apalagi alim kada hendak diustad-ustadakan orang, hendak diustadzah-ustadzahkan orang juga, hendak dikiai-kiai akan orang juga. Baik sudah datang haji lalu ay bertambah mukanya ka hanyarha kiai haji, maka himong benar ngampun diri pulang disambat kaha. Kaha tu kiai haji bisa, pelat kalting bisa juga. Kaha pelat kalting bisa juga, kiai haji bisa juga. Ustazah aja orang pun bilanya oh aja orang kalau lambat tay acel bah makinnya lambat mahirani. Sesar orang nyambat ustazah, sesar mudir mawali betunduk-tunduk juga do. Pah ya dah ternyata alim aja sini. Nah jadi tadi berdusta ikam ujar Allah Ta'ala, ikam belajar supaya ikam disebut-sebut sebagai orang yang alim, mengajar supaya disambat oleh orang lain alim, ulama. Apalagi mahayal kayak nih kehendak hati riwayat seorang dicatat nih, riwayat hidup seorang. Jadi mun seorang mati jar kayaknya ada tiap tahun orang membacakan manakib banget ayo ingin turia nang cinta kemasyhuran, cinta kehormatan makinnya banget nang kayak itu. Ya tadi hanya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa ingin tuh aja kabisaan. Iya kehendak tuh ustaz ya orang, guru ya orangan, alim imam misalnya tuh. Dan engkau membaca Al-Quran ujar Allah Ta'ala supaya engkau dikatakan seorang qori yang pandai membaca Al-Quran, baik alim, baik benar, harat mengaji, bertajwid, tartil, baik benar. Cuma jangan ada maksud supaya disambat orang alim, supaya disambat orang qori, harat mengaji, apalagi sakira hati itu bermaksud orang lain menyambat pemecah rekor dan sebagainya. Intinya apapun yang Allah kurniakan kepada kita, ilmu, amal soleh, kabisaan, kita tujukan, kita maksudkan, kita harapkan bujur-bujur dalam hati kita. Mudahan Allah ridho lawan aku, atau sekira aku parak lawan Allah Ta'ala, itu aja sudah. Ibarat hendak berharap upah juga lawan Allah Ta'ala silahkan, tapi upahnya Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala berupa pahala atau surga atau tahindar dari neraka, silahkan. Jangan berharap sanjungan-sanjungan daripada makhluk. Makhluk itu makin banyak orangnya, makin banyak kepalanya, makin banyak juga penilaiannya, makin banyak jumlahnya, makin banyak juga muntungnya. Ada nang muntungnya samparaka, ada nang tak kurang pada samparaka, ada juga nang kada samparaka sasakali. Jadi mun berharap makhluk ridho lawan kita 1000 tahun kita diberi Tuhan umur, kada taulih berataan manusia tu katuju lawan kita, kada taulih, kada pacang kita mencapai target tujuan kita. Kayak pacarannya sakira berataan manusia katuju lawan kita, biar kita 1000 tahun hidup di dunia kada pacang tercapai. Makin hari jumlah manusia semakin bertambah, otak pola pikir manusia pun semakin banyak juga, pamuntungan manusia semakin banyak juga. Maka daripada itu, kalau Allah Ta'ala esa, kalau kita ingin meraih keridhaan Allah, kita gawi segala suruhnya dan kita jauhi larangannya. Jikalau kita termasuk orang pun yang mengerja larangan Allah, hendaknya kita bertaubat, maka Allah yang esa ridho kepada kita.
sampai kita mati salamat tam sudah. Manusia biar sealamanan ridho menyanjung lawan kita, bahkan ulama akan kita, mawali-wali akan kita pariannya. Mun Allah Ta'ala nang isa tu kada ridho jua, bah kita kena siksa. Mana ada manusia nang sanggup membela, biar 100 triliun jumlah manusianya kada kawa membela kalau Allah yang esa sudah kada ridho lawan kita. Supaya nahap nih ridho semua. Kalau Allah yang esa kada ridho lawan kita, biar sealamanan manusia menyanjung-nyanjung lawan kita. Bila tetamu kita mengucup ke tangan kita, ada lagi mencium tuh kanon hidung aja, mencium ke pipi kanan, ke pipi kiri, cupiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, mah salamanan manusia kaitulan kita menyanjung-nyanjung. Paribasa tuh saking manusia menyanjungnya telapak betis dicium orang juga. Tapi Allah Ta'ala yang esa kada ridho lawan kita, terjelepak juga pada akhirnya. Nauzubillah min zalik. Alim baik benar, soleh baik benar, dan itu harapan serta ikhtiar kita berataan. Katujuh berzikir harap bagus benar. Nah cuma nang perlu kita baguskan lagi di samping gawian itu dan keadaan itu adalah niat tujuan kita. Dan telah pun kata Allah berlaku begitu kepadamu di dunia dahulu. Lalu orang itu diseret ke atas mukanya sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nang bahaya lagi kayaknya mengaji kada karena hendak disambat kori. Ini banget lagi nih. Ngaji kada karena hendak dipadahkan orang kori ya orang atau koriah ya. Alim kada hendak dipadahkan orang kiai, tuan guru, bah hendak hadir pulang mukanya al-mukarram. Hendak sambat kayak itu, Allah Maha tahu sampai mana kapasitas pengetahuan seorang. Kapasitas pengetahuan di bawah benar hendak model di ulama-ulama akan orang. Nah ini makinnya parah nih, parah. Kemudian dihadapkan pula seorang dermawan yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rezekinya dan dikurniakan kepadanya bermacam-macam harta benda. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkannya terhadap nikmat yang telah dianugerahkan di dunia dahulu, maka dia pun mengingatinya kembali. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan atas nikmat yang telah aku anugerahkan itu? Dia menjawab, tiada suatu jalan pun yang engkau inginkan supaya didermakan harta padanya kecuali telah kuderkan. Jalan-jalan yang suruh ya Allah, ya ulun nang baharta ini menderma, artinya menyumbang, bersedekah, berzakat, berhadiah, tepat sudah bitik sudah sasarannya neh. Nang disumbang masjid, nang disodakohi anak yatim piatu, fakir miskin, nang dihadiahi seumpama ustad-ustad, nang dihadiahi bidik sudah nih cara penggunaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, engkau bohong, ikam berdusta, jar Allah Ta'ala. Secara zahir memang dasar itu gawiannya, cuma nang bohong tu napanya nih nang di dalam hati nih. Engkau mendermakan harta supaya nama engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan. Wah kalau kiai anu tu si anu tu pang nang banyak membantu ya. Kalau masjid langgar di anu tu bah jaka kada sidin itu banyak hutang pembangunan seumpama. Maksud hati nang bersangkutan supaya disambat ka itu. Jikalau si diri yang bersangkutan ini walau bagaimanapun pemurahnya, namun sedikit pun dia tidak bermaksud untuk
dipuji oleh orang lain. Hanya orang lain saja yang secara kenyataan menyaksikan serta menyebut-nyebut bahwa beliau adalah orang yang sangat dermawan. Ini tidak masalah selagi hati orang nang bersangkutan kada terubah niat tujuannya. Ya bisa juga itu asalnya niat karena Allah Ta'ala, cuma ngaran tukang ambung terlalu banyak, tukang kumbah terlalu banyak. Masya Allah, untung kayak pian nih ya, iya sugih, iya pemurah. Wah jaka kada pian nih kejadian dapat kayak ampun orang nang banyak maambung, nang asalnya niat lillahi ta'ala, itu bisa juga terubah dok. Kada tahan hanya sekedar dipuji oleh orang lain. Jikalau si ampun diri nang bersangkutan ini memang pemurah, tapi dia tidak bermaksud supaya orang lain menyebut dia orang dermawan, banyak membantu agama, banyak membantu tempat ibadah, banyak membantu majelis ilmu seumpama, banyak membantu penuntut ilmu, banyak mendonaturi alim ulama seumpama, tapi orang menyambatnya pemurah dermawan, si ampun diri kan hendak minta sambat, itu tidak masalah selagi dia bisa mempertahankan niat dan tujuannya dalam menderma itu apa, untuk memperoleh keridhaan Allah, untuk memperoleh kesenangan Allah kah, atau untuk memperoleh kesenangan atau keridhaan daripada manusia. Nah lalu dia diseret ke atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Riwayat Muslim. Nangalih nih kayak ini sugih kada, pemurah kada, iya hendak juga disambat-sambat dermawan. Nah ini parah lagi nih, parah. Hadis di atas mengancam orang yang mengerjakan sesuatu amalan dengan niat ria dan mengharapkan pujian daripada manusia. Jam 10 kurang 7 menit. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun atas segala kekurangan, kekhilapan, kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, baik secara perkataan atau perbuatan. Dan mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita seperataan, ahli keluarga kita, khususnya diri ulun pribadi dan ahli keluarga ulun pribadi. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai hambanya yang istiqomah menuntut ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu agama Islam. Allah berikan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah luaskan keikhlasan di dalam hati kita, dan Allah berkahi umur kita. Di antara kita jikalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, keafiatan. Mudah-mudahan kita selamat zahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberikan Allah husnul khatimah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.